Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Meliani, asisten perawat dari SMK Bintang Nusantara School. Di sini saya ingin mempresentasikan keganasan kanker serviks. Pengertian kanker serviks itu kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Dan yang akan saya bahas yang pertama ialah etiologi dan faktor resiko kanker serviks. Etiologinya yaitu virus HPV atau Human Papilloma Virus. Walaupun belum diketahui apa penyebab pasti kanker serviks, virus HPV atau Human Papilloma Virus adalah faktor utama yang menginfeksi leher rahim. Namun, selain daerah kelamin, HPV juga dapat menginfeksi kulit dan membran mukosa di anus, mulut, serta tenggorokan. Faktor resiko lainnya, yang pertama, infeksi Human Papilloma Virus atau HPV. Hampir seluruh kasus kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus HPV. Virus ini dapat menginfeksi sel-sel di permukaan kulit dan alat kelamin, anus, serta mulut dan tenggorokan. Seorang wanita dapat terinfeksi HPV dari perilaku seks beresiko, misalnya sering berganti pasangan seksual sejak usia muda atau berhubungan seksual tanpa kondom. Dan yang kedua, menderita penyakit menular seksual. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa resiko kanker serviks lebih tinggi dialami wanita yang pernah menderita penyakit menular seksual seperti kutil kelamin, klamidia, gonore, dan sifilis. Yang ketiga, pola hidup tidak sehat. Wanita dengan berat badan berlebihan serta jarang mengkonsumsi buah dan sayuran diduga beresiko tinggi terkena kanker serviks. Resiko ini akan semakin meningkat jika wanita tersebut juga memiliki kebiasaan merokok. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi, wanita yang daya tahan tubuhnya melemah, misalnya karena HIV atau AIDS, atau menjalani pengobatan untuk menekan daya tahan tubuh, seperti pengobatan kanker dan penyakit autoimun, lebih beresiko untuk terinfeksi HPV yang merupakan penyebab kanker serviks. Yang kelima, menggunakan pil KB. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi oral atau pil KB dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko kanker serviks. Yang keenam, hamil usia muda serta sudah beberapa kali hamil dan melahirkan. Mengandung untuk pertama kali saat berusia kurang dari 17 tahun dapat membuat seseorang wanita lebih rentan terkena kanker serviks. Wanita yang pernah hamil dan melahirkan lebih dari 3 kali juga diduga lebih berisiko terkena kanker serviks. Dan yang ketujuh, faktor keturunan. Seorang wanita memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena kanker serviks jika ada keluarga perempuan yang pernah mendiagnosis penyakit serupa. Belum diketahui pasti apa yang mendasari hal ini, namun diduga berkaitan dengan faktor genetik. Lalu, perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit kanker serviks atau kanker leher rahim dimulai saat ada sel-sel di leher rahim yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal tersebut bisa berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan tumor pada serviks. Tumor yang ganas nantinya berkembang jadi kanker serviks. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu manifestasi klinis. Gejala kanker serviks stadium awal memang sulit dikenali. Kanker serviks stadium awal seringkali tidak menimbulkan keluhan atau gejala apapun. Bila muncul,
Gejalanya tidak khas dan bisa menyerupai gejala penyakit lain. Gejala penyakit kanker serviks biasanya baru terlihat ketika penyakit kanker serviks sudah memasuki stadium lanjut, di mana sel kanker sudah menyebar ke jaringan sekitarnya. Namun, ada beberapa tanda dan gejala yang bisa dicurigai sebagai gejala awal dari kanker serviks, yaitu perdarahan dari vagina di luar periode menstruasi, setelah berhubungan seks, setelah pemeriksaan panggul, atau setelah menopause. Kemudian, keputihan yang encer, berwarna kecoklatan, bercampur darah, dan berbau busuk, nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda. Lalu, sakit ketika buang air kecil atau berhubungan seksual, terdapat darah pada urin. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pemeriksaan penunjang. Di sini ada tes PAP smear, yaitu pemeriksaan mikroskopi sel yang diambil dari serviks, uterus, atau leher rahim. Lalu IVA, infeksi visual asam asetat, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Selanjutnya, vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Vaksin HPV diketahui dapat mengurangi resiko infeksi HPV. Vaksin ini juga berperan penting dalam menurunkan jumlah kasus dan penyebaran kanker serviks. Vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus yang dilakukan sebanyak 3 kali pada remaja dan wanita dewasa. Vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus tergolong aman dan jarang menimbulkan efek samping. Selanjutnya, penata laksanaan. Penata laksanaan kanker serviks dilakukan berdasarkan stadium kanker tersebut. Modalitas terapi dapat berupa pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Selain terapi definitif kanker, dibutuhkan terapi suportif seperti perbaikan kondisi umum dan terapi paliatif pada pasien kanker stadium lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.